Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 yang demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya berikan tema renungan ini sama dengan yang kemarin, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, atau dalam hidup dan kehidupan saudara dan saya. Ada 3 pekerjaan Roh Kudus yang dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 ini, di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya untuk menghibur, untuk mengajar, dan juga untuk mengingatkan segala sesuatu, mengingatkan ajaran-ajaran Yesus kepada saya dan saudara. Yang pertama, yaitu sebagai penghibur. Dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus, yaitu penghibur. Saudara, kita patut bersyukur kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang selalu Roh Kudus itu menghibur saya dan saudara. Itu sebabnya orang-orang tentu sering menjadi aneh, karena dalam segala keadaan selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, selalu mengucap syukur. Mengapa? Karena Roh Kudus yang memberi penghiburan saya dan saudara. Yang kedua, yaitu Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu pada saya dan saudara. Perhatikan bagian B, dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu. Apa yang diajarkan? Ya pasti firman Tuhan. Karena Roh Kudus tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi apa yang didengarnya dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Jadi akan mengajarkan segala sesuatu, yaitu mengajar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya dan saudara tidak mungkin bisa memahami tentang Roh Kudus, tentang firman Tuhan, tentang isi Alkitab itu, dan menerapkan dalam hidup saya dan saudara, kalau saya dan saudara tidak mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan mengajar kita tentang firman Allah itu luar biasa. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Artinya akan mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya saudara, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka mulai ingat, oh ternyata ketika Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini, itu ternyata dia sendiri. Oh ternyata Yesus sudah berkata ini. Oh Yesus, itu yang menguatkan iman murid-murid Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya dan saudara, di mana Roh Kudus akan terus menghibur, menguatkan, meneguhkan iman kita dalam segala keadaan, sehingga saya dan saudara selalu memiliki hidup yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan bersyukur dalam segala keadaan. Damai sejahtera dalam segala keadaan, sukacita dalam segala keadaan. Dan saya dan saudara semakin hari semakin akan memahami kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus terus akan mengajar kita tentang firman Tuhan itu. Tuhan sebabnya jangan lupa saudara terus belajar dan minta pertolongan Roh Kudus ketika ada membaca Alkitab, supaya Roh Kudus mengajar saudara, menjelaskan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan luar biasa, karena Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, atau segala sesuatu yang sudah tertulis dalam
Alkitab, yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari, Tuhan Yesus akan mengingatkan itu pada waktu yang memang harus diingatkan. Biasanya dalam waktu iman kita lemah, Roh Kudus akan mengingatkan kita, berbicara, "Hai Markus, bukankah aku sudah banyak bekerja untuk kamu?" Ingat itu. Kamu mengunjungi 1 orang, 20 orang bertobat. Ingat itu. Seorang gembala cabang, seorang mahasiswa bisa mengumpulkan orang satu kebayanan. Kamu khotbah dan kamu baptis 50 orang. Dan seterusnya, saudara. Ketika itu Roh Kudus berbicara kepada saya, sehingga iman saya yang lemah itu kuat kembali, kokoh kembali. Oh iya ya, Roh Kudus mengingatkan apa yang firman Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita terus berterima kasih kepada Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara, yang terus bekerja tidak henti-hentinya. Dan pagi hari ini kita tahu Dia sebagai penghibur, sebagai pengajar firman Tuhan, dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kita alami dan kita pelajari, yaitu kita alami sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin.